Jadi di negeri kita ini Pak, kaum muslimin tidak baik-baik saja. Iya kan? Boleh yang bawa pantun cik? Payo kumbuh koto suliki, koto nampik di tepi buki, kasuk koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kami kini ya Allah, makin diube makin sakit, tawa terserak biso nandatang, dokter mau be ladamang puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariaman tadanga langang batabui mangko nyorami, ibu-ibu bapak-bapak di panam tadanga sanang, baolah tompang badan kami. Lain boleh kami menompang cik bapak ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah malamnya kita dimatikan. Suatu saat apabila rezeki kita telah habis di dunia ini, wa ilaihin nusyur, semua kita akan kembali kepadanya selama-lamanya. Di sini bisa kita perbincangkan kenapa orang tidur disamakan di dalam doa tadi dengan orang mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi kalimatnya mati di sana Pak. Karena orang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka orang maling kadang-kadang memanfaatkan orang tertidur. Orang tertidur di masjid ini Pak, tu HP-nya terletak di samping, ya kan? Kemudian hilang. Kenapa bisa hilang? Karena dia tertidur. Tidak tahu dia maling menggerayangi HP-nya. Walaupun orang tidur tu angoknya lebih gadang dari orang jago. Ambo menceliak gini, kau kita kan jago sadonya, kau anda lalu no. Anormal senapas awak. Orang lalu gadang angoknya dari orang jago. Di kampung Ambo bakaruah namono, ada orang menyebut ngorok, ya kan? Ada namanya mendengkur, ya kan? Itulah kaum muslimin, orang tidur disamakan dengan orang mati, dan itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita. Kalau saya dimatikan oleh Allah setiap malam, dibangunkan setiap pagi, itu sudah 71 tahun 8 bulan. Jadi hampir 72 tahun lagi. Dibangunkan pagi, dimatian malam. Diduian pagi, dimatian malam. Itu sepanjang usia kita. Alhamdulillah, pagi ini kita dibangunkan oleh Allah kembali, maka kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana
wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur ini harus berlipat ganda keyakinan kita. Kalau kita sadar, bapak-bapak yang terhormat, karena kita akan kembali kepada Allah, maka semua yang diberikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tak kanalah dek ketua KPU wa ilaihin nusyur anda akan ngicuan. Nan luponya wa ilaihin nusyur tu. Orang-orang yang curang apa? Iya kan? Nyo lupo bahasanya ke balik ke Allah. Balik ke Allah tu pak jangan diaruan baik saja. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Begitulah kedatangan malaikat kepada manusia. Demi malaikat yang datang kepada orang dengan kasar. Ya kan? Jadi dia mencabut roh itu secara kasar. Dan ada malaikat itu datang wan nasyitati nashta, secara lembut. Itu surah itu bu, An-Nazi'at. Alhamdulillah ada ibu-ibu nan santiang namanya surah Quran Ustaz. Itu kan you tidak salah aja kan? Memang ayat itu terdapat di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita khususkan surat An-Nazi'at, malaikat yang datang itu juga di dalam surat Sajadah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Muhammad, diwakilkan kepada malaikat maut mencabut roh orang yang telah sampai ajalnya, dan dia dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi setiap kita bangun tidur, kita mulai dengan ibadah. Mungkin apa tadi para jemaah lado salat tahajud, salat hajat, dan bujang-bujang na ragu memilih jodoh lah salat istikharahnya. Banyak solusi di Allah kau pak kalau kita amuh. Ada anak bujang, anak gadis ragu memilih jodoh, salat apa? Istikharah. Nyawa doa ni orang jodoh kunyang lansik, hidungnya mancuang coda suntungga, bibirnya tipih asam sauleh, rambutnya panjang mayang taure, pipinya pauh dilayang, dagunya labah tagan tuang, nan cieknya ada orang hitam manis, giginya putih, bantuk hema malini, bulu matanya lentik, giginya putih halus rapi, ragu memilih subuh salat istikharah. Lah 3 kali salat istikharah Ustaz, tapi hati kanai keduanya nikah keduanya. Pokoknya lah ya mu hanya dipasang atau tidak tentu susah bahasa. Jadi banyak ibadah ini yang menguntungkan, yang merugikan orang tidak mau beribadah. Orang yang bangun tidur bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada beribadah, itulah orang yang rugi. Nah, sebelum kita lanjutkan kajian ini, saya hormatilah dulu Jawa Minang yo. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid kita, beserta seluruh bapak pengurus yang dengan tulus dan ikhlas mengurus rumah ibadah ini. Istimewanya di sini ada pula UPZ yang tadi sudah beliau umumkan, kita yang membutuhkan masuk ala suri ke beliau. Ya. Jadi ambo kalau mengong kemari tak kajui ambo kecil ambo ko urang jo kira foto. Ya.
Awak tanya mbocik lo. Bedanya baliho Ustaz Kojo baliho caleg ke petang. Ya tak ada nomor urut dia. Nang kedua ndak inyo membuat. Ndak pitihnya keluar. Ya kan pitih orang. Caleg tu inyo membuat indak lo terpilih do ele sudah tu. Antara wara pokoknya untuk jadi caleg kau. Ya kan? Kira ndak dipilih orang. Ya kan? Itu saja. Tu belo kaleng. Masuk ke rumah sakit je. Kalian tak tahu dia kemaru kan? Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, nenek mama urip tunggang pucuat nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jupusako. Putiak labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapita lo panuahlah bumi di rumpunnya. Nan badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adai babuah katonan bana. Kapai tampai batanyo kepulang tampai babarito. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung palinduang anak kemanakan. Mudah-mudahan nenek mama sehat saja. Yang kita hormati pegawai sarak, pegawai adat, yaitunya alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram seratus sah dengan bata. Aye janih tapian suci minum mananak di nagari. Semoga ulama-ulama kita dari yang tua sampai ulama muda, para imam, para khatib, pimpinan pesantren diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin sehingga anak-anak cucu kita yang dididik di pesantren nanti bisa jadi ulama semua. Amin. Amin. Yang dimuliakan bundokan doang limpapeh rumah nan gadang ubek jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo. Kau unduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, orang nanduduk jo sukatan. Panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundokan doang batinggang, satitiak santan dikuali masak kalio si kuah kabau. Harum setahun perjalanan. Itu hebatnya bundokan doang kau memasak. Ya kan? Satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau. Sagantang bare tadhana kanyang lah orang sapanamnya. Kok tamakan dirasonasi 3 tahun ta indalapa kok ta coba jo raso samba ampe musim taraso jo lama. Mudah-mudahan ibu-ibu ko bau umur panjang. Nan tak balaki dapet laki, nan sakit-sakit sehat balik, nan asam urat normal balik, nan buto katarak tarang matonya balik, nan mantiko elok balik. Mudah-mudahan kau muslim. Nyo adolo na mantiko tapi mantiko bungo. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu kami ini contoh teladan yang baik bagi anak gadisnya. Amin. Kita lanjutkan bapak-bapak cerita kita pagi. Amo bercerita salah ya Pak? Ya bercerita saya. Kalau mengaji kaji lah sampai ni Ustaz Samad. Tak ada yang tinggal. Apa saja model kaji itulah disampaikan oleh Ustaz Samad. Ibarat orang menabang tabu lah dicancang tabu itu dari pangkal sampai ke ujung. Mana mani tabu di pangkal jadi ujung. Beliau Ustaz Samad tu ilmunya banyak. Sekarang sudah profesor doktor. Nan dari Stawardi kok Pak ndak pernah kuliah. Bamang kuado DRS tu kasihan nombak saja. Tapi jangan disebutkan dokter Andes.
Nyo tanyo de orang meko pabilo ustaz kuliah jua kambo jawab. Tapi kalau DRS tu bapak terjemahkan dakwah Raun Sabali, itu cocok. Lebih-lebih saja viral kok. Tak bisa mau buang inyo langsung minta mengaji lagi, harus melalui asisten. Allah sama le jo anak ambo Ustaz Samad tu. Tak bisa langsung miang lain. Ya kan? Kau pai kamari kau 8 bulan nak? 3 bulan. Lah 3 bulan baru dapat. Ya kan? De Ustaz kolai tibo pagi kini jalan lo nak. Dari Padangnya kemari tu awak lalu lebih terhati no. Di ta'ala matau tekan tua sebentar. Windak jangan datang kemari. Ini lain sehat bapak ibu-ibu. Tapi walaupun manih tabu di pangka, amba tabu kau juang. Kalau tabu ke ditanam balik, pangkanya nak ditanam ujungnya. Nama? Ujungnya. Kalau indak gadang di kampung, awak kadang-kadang itu kelamahan pak. Ada orang menanam pangka tabu, ada. Pangka tabu tu manih ke dimakan. Ujungnya lah hamba tu mangko ditanam. Jadi ko amoh kita menanam ujung tabu di tanah hitam kepanehan lai bataru salai daun kejadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu je. Apa ujung tabu nang kita tanam subuh kini kau Ustaz? Kan? Ambo sesuai saya iko ya. Nyo kini Ustaz ko nyo agak-agakan dek pengurus pak. Ka judulnya. Kalau menurut ambo padiasa lah Ustaz tu kan. Kalau awak nak matur judul ko sampai salah awak kan. Tapi untuk menghormati tulisan ko ambo sesuai. Bersama kita mewujudkan ukhuwah Islamiyah. A+ untuk pengurus. Iko judul nan paling rancak. Kalau orang curang-curang ko metong suara pak, aku pacah ukhuwah Islamiyah ni. Iya nak? Orang yang memilih Hanis tu ibu hatinya. Orang memilih Hanis tu banyak, tapi tiba dia tongan sakete. Kiranya nyo curangi dia orang. Iya kan? Makanya segala angko-angko jangan dia tahu ke orang tu pak. Puasa berhari besok. 29 lah. Jangan apa dia tahu ke orang tu nyo tambah angkonya celai 290 hari pak puasa. Iya. Ya lama secara. Kau ada cerita celai dia mau mendengar. Iko ujung tabu nang kita tanam loh. Ada guru di rumah sekolah nyobuat soal matematik, tolong jumlahan kecilnya ke muridnya. Anak kelas 2 baru nyobuat di guru ko 8 tambah 8 tambah 6, hasilnya sebenarnya berapa? 22 kan? Hanya buat di murid ko 8 8 6 di semadengannya. Aku cocok ang di KPU gereja. Ini bapak-bapak. Jadi kalau hati konalah rusak, kita melakukan yang tidak pantas, maka ukhuwah Islamiyah akan pecah. Kalau payah pak barangke pak ke Jakarta sejak 3 hari lalu orang demo panjang sama, semakin hari makin banyak. TV pak tu pecah salah hendaknya masukin orang dalam tu dah. Ya kan? Ambo ada dan sana ambo tinggal sinannya laporan tarui kambo. Jadi orang kalau ndak jujur ndak amannya dah pak. Ndak aman. Ambo rasa nak mau malok matonya malam. Ya kan? Ana membaban nyawa tu dosa. Jadi apa pak? Kok kau begini cik lagi tahu ke ibu deh. Jujur salah. Sebab lama-lama bini baru tu ndak ke dibawa raun.
Iya kan? Nampak di orang lain. Anyo laporkan ke bini awak nantu. Tanpa mengecek-ngecek, ibu godo sedang awak mandi di kamar mandi nyo bawa lado. Nyo gisa barang apa tu kesan. Dia lado. Iya kan? Dek ndak tahan sakit hatinya dok. Nyo kalau minum madu istri awak sehatnya. Tapi kalau di madu sakitnya. Iya bu. Ini bapak. Jadi apa-apa kalau ada nala talonsong babini duo tapi ndak bagi tahu ibu dok. Besok hari kabar. Pak Imam lah payah mendoa tadi. Doa Pak Imam, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Iyo laitan niat dawa puasa Ramadan besok. Maka hati harus dibersihkan. Ya kan? Apa kalau alun mengaku ke ibu babini duo, besok sakurang-kurangnya sabalun tarawih. Tidak ke ibu kau diurui-urui tangannya. Tu menangis pak. Bu. Aduh dosa mbon alun nambu akui ke ibu. Kanlah taruh tiap tahun kita bermaaf ada. Iyo, kau nanti kau agak urgen. Dulu kan ibu tahu ambo kepala badan kerajo itu eselon 2 acok dinas kalau ada daerah ambo lah ada bazina ke do bu indah ada selingkuh do bu cuma untuk menjago karena ambo mudo nafsu ambo bergelora ambo babini di Bengkulu je bu anak ambo 2 senan kabila bi menantu ambo keduanya. Ibu kan tak kicuah di nantarang seselamoga. Kalau tak kicuah di nantarang itulah biasa, tapi hilang di nangkalam itulah biasa, tapi tak kicuah di nantarang. Ya kan? Agak maaf ambo yo bu, nam belanjo ibu kan tak yo kurang selamoga. Alai talok di bu magi maaf. Tak ikut ibu dah. Lain talok ibu magi maaf. Ya Allah, iku ambonan anoja. Kedipangan lainnya lah talonsong. Balanjo awak ndak lo kurang selama kodo. Iya kan? Walaupun awak tak kicuah balanjo awak ndak kurang donyo carian balanjo piti lain untuk bininya yang kedua tu. Seharusnya bersyukur awak. Ndak mendandam awak kinya dah. Kalau ambo padusi bu bersyukur ambo terima kasih dah udah babini cek lah itu bab itu Ustaz yang biasa awak senyo pelosoh seorang tak boleh lalu ya kan akhirnya adanya pengganti-gantian lain ya kan jadi agak maaf senyo di itu contoh sebenarnya ku ado tak jadi ambo kan tak memastikan tak jadi tu ku adonan mode itu tu. Sebab salah satu ciri-ciri orang yang takwa itu wal afina anin nas. Abuah memaafkan kesalahan orang nan bersalah. Ikulah minta maafnya. Malah dalam Quran itu mau memaafkan kesalahan orang walaupun ndak minta maaf. Tinggi nilai. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin betul jawab pak kini orang-orang lah berumah tangga kok pak dek bawa WA kan ada lo WA sama so SMP tu bini apa reuni jo kawan-kawannya sama SMP kok rupanya luka lama berdarah lagi ya kan mencalik kawannya nanya tamui reuni ko iko cinta pertamanya tu iya kan tak siau je darahnya tu basalam-salam antasia nama mulai lah cipika-cipiki zenyo iya kan soalnya kan tak boleh tu awak lelaki mah iya kan
Bapak-bapak, ibu-ibu, atau datang ibu ko pulang reuni ko kapak dah. Tadi kami kan reuni sama SMP. Tapi lah ambo dah, ambo lah nyopa gui sedi pacar lamo ambo tu, ambo menyarah seloj. Maafkan ambo ya dah. Maafkan apa? Lemon mah. Orang takwa itu saling memaafkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu yang pertama tu, ciri orang takwa. Orang yang selalu bernafkah untuk jalan Allah, baik waktu sampi maupun waktu lapang. Awak mengaji kini ko ada enggak jalan kota infak? Lain. Apa bedanya jo sedekah? Sedekah bisa ditukar juga lak siapa? Nak menyuruh itu Nabi nak ber tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu itu sedekah. Tapi kalau kotak jalan tu infak, jangan galak saya ke kotak tu. Ya kan? Lalu kotak tu dekat awak. Tak diisi tu. Tak diisinya. Sebanyak kau awak buat 10.000 seorang saya banyak isi kotak tu. Tapi ada kawan ketika kotak lalu di muka kau, ya pura-pura lalu. Ya calik saya justru duit mata tak. Lah terlampau kau. Hanya jaga lah lihat. Itu sepandai-pandai orang tu. Nyonyoan de Allah, iya kan? Supaya rezekinya kau dibagi untuk akhirat nanti, tapi dia tidak mau, atau rugilah manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ukhuwah ini sangat penting. Ukhuwah Islamiyah. Walaupun banyak orang pengicuh, orang curang di negara awak kau pak, tapi orang beragama Islam paling banyak. Artinya orang-orang nan mengicuh nan curang metong suara tu pasti ada agamanya Islam, tapi tidak taat. Penyebabnya apa pak? Apa penyebabnya? Dahulu pasa dimantagi, kini sirih dicarano. Dahulu asarang nan cari, kini pitih nan paguno. Adek tersabak pitih tu kebanyakan pak. Ya apalah. Ya. Itu penyebab. Maka manusia itu dari jujur berubah jadi bengkok. Padahal sesuatu yang dimulai dengan yang tidak baik, hasilnya tidak akan baik. Kita mulai suatu usaha yang baik, maka hasilnya baik. Lain takkan ada pak, kalau pak umrah sesudah pak tawaf mengalai sa'i. Sa'i itu dari mana mulai? Dari Safa, berakhirnya di Marwah. Safa itu hurufnya dari mana? Ada tak orang Islam ini mempelajari ilmu tasawuf? Baik. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu untuk memperhalus, menjadikan hati kita bersih. Tempat orang sa'i namanya Safa. Mulailah sa'i itu usaha. Mas'a tempat sa'i, kita berlari itu. Atau tempatnya dimulai dari Safa. Kebetulan nama bukitnya Safa. Kalau kita kain jo tasawuf tadi, maka kalau kita berusaha, sinan tu kan awak lari-larinya, tapi itu batinnya maniru Siti Hajar, ya kan? Kenapa dia lari antara Safa dan Marwah itu? Maka instingnya mengatakan makanan yang halal yang akan diberikan ke anak hanya ada di sekitar itu. Ternyata benar, keluarlah air Zam-Zam, yang air paling istimewa di dunia ini. Sampai sekarang dunia yang minum dia tidak habis-habis. Jadi dalam hidup mulailah usaha jonan baik Safa.
Kalau nanti kita sudah tua, berakhir di marwah. Marwah itu apa? Murwah. Murwah itu apa? Harga diri. Kalau seseorang berusaha dengan baik, istiqamah dia dengan itu, maka akhirnya harga dirinya terpelihara. Kalau maitong suara curang, layelo usaha tu. Ini orang nampak tuik kalah jadi menang. Iya kan? Abara bahayanya tu Pak. Iya kan? Apa tahu tak bara biaya pemilu tahun kini? Iya kan? Ambo mendengar lebih 100 triliun. Iya kan? Kemudian hasilnya amburadul. Untuk apa uang sebanyak itu habis? Jadi di negeri kita ini Pak, kaum muslimin tidak baik-baik saja. Iya kan? Boleh ambo pantun cik? Payo kumbuh koto suliki, koto nampik di tepi buki, kasuuk koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kami kini ya Allah, makin diube makin sakit, tawa terserak biso nandatang, dokter mau be ladam mampulo. Kama apa kamu mencari ube? Dokter tuanan nandamam saja dari ketua MK-nya. Ikan untuk meloloskan kemanakannya nyobah nan lah baku undang-undang. Akan doktor tu nalah dokter tu nalah sakit. Kama kamu tahu be? Apa usaha Pak gini orang curang lah. Kalau Pak nak jadi saksi di partai mungkin, ya kan, orang-orang yang solid dia akan mengawas sampai nanti terakhir penghitungan suara. Kalau awak nanti berpartai, ambo nak ada partai tu Pak. Sebab ambo lah ambo bulean pengen ambo berdakwah ko se. Cianan majak berpartai nak mu ambo. Sebab hasil kerja orang nanyo cari aja. Piti. Jadi ustaz kau kecik kau nak dapat piti. Dapat beko sudah ngaji kau lagi mah. Iya kan? Sejauh tu dari Padang nak dia lagi, ayo dah daun nanau sedalam bayi. Ini bapak-bapak ini. Iya kan? Jadi calon legislatif, piti. Jadi gubernur, piti. Cuma bedanya kalau ustad ko pencariannya sesuai yo namanya ustad untuang sayui tapi dape dima untuang sayuinya tapi dape indah ada standarnya honor kan. Malah ada orang bertanya baraka kami lagi ustad, oh itu nak ada tu doje. Iya kan? Malah kadang-kadang orang Pak ada amplop senanya lagi hendak isi. Iya kan? Ada kecil lupanya ndak ada nya telepon, ndak ada nyantan. Ini orang ngeladian mah. Itulah. Kalau guru indah ustad bahasa Arabnya, iyo, tapi indah ustad pakai Z. Ustaz. Lihat orang main bawa ustaz. Nah ada Pak ustaz saja, malah di waso di kampung ambo sutek lagi. Nama ngaji di masjid gini sutek Amir. Sutek Pak. Nyoleceh saya nama orang sutek. Ya kan? Jadi sesuatu yang tidak dimulai dengan safa, tidak yang bersih, maka akhirnya akan terjadi di ujung karir kita harga diri jatuh. Indakna orang nak mengicuh ko nyukum di Allah kini Pak. Ya kan? Tahun yang ketiba. Indak je tahun yang ketiba. Tahun datang. Orang nak mengicuh ko kini Pak, walaupun nyoba sama-sama sapakai, ada orang nan melindungi, hatinya tetap gelisah Pak. Percayalah Pak ya. Nyo cari-cari lo jalan nak mengicuh balik supaya lolos jo. Bertambah jo lah dosonya
tiap hari. Iya kan? Sedangkan orang kapuk kok mengicu apa adik banyak dosa bisa kurui, apalagi orang kurui. Apa-apa. Iya kan? Yang mengicu-ngicu hendak Pak. Jujur-jujur selawat. Ya kan? Jadi mengawak Ustaz kejadian nemu dek ini, kau tolong jo doa. Ya kan? Ya Allah, tolonglah rakyat kami yang banyak ini ya Allah. Kalau dibandingkan dengan negara-negara di Eropa ya Allah, negara Eropa itu dibagi-bagi jadi negara kecil. Indonesia ini besar Pak. Di Eropa tuh Pak ada negara yang tak pakai lawi, mereka banseknya tuh Pak. Sebabnya di tengah, di tepi-tepi negara lain. Nan negaranya ke tepi pantai lah ya do lawi tu mah. Salaweh itu Eropah ada ndak nan di tengah. Di awak di Indonesia kok Pak banyak pulau gadang dan ketek lawinya lah lawe. Jadi kalau dikelola Indonesia ini oleh orang-orang jujur Bapak-bapak, tidak orang curang, tidak akan terjadi impor Pak. Pasti kita nan mau por hasil bumi awakku ke negara orang. Ya kan? Karena yang dikelola itu tidak kaum muslimin, banyak orang yang tidak jujur. Maka sadonya rusak. Orang tu nanti Pak kalau nyolah jatuh sama jo kayu rabah tu mah. Apa lah mencelik kayu rabah? Kayu ko gadang rabahnya. Apa kayu gadang rabah tu? Iya kan? Ambo susun lah kalimatnya teh ndak model dia menjawab tu. Apabila kayu lah rabah, asimak ni ko. Baralah bana kagadangnya. Batang lapuk daun karege. Usah diarok ka bapucut, antah kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh, jo koncek-koncek ka batonggo. Urang mencibie bakuliliang, tangguang lah doso salamo ko. Acu itu menjawabnya. Acu itulah kayu gadang rabah. Tapi kalau kayu ketek ndak lah. Cumanan ketek-ketek kau acok tapi jak. Ya kan? Karena tak nampak dia orang. Jadi jangan lupa ya ketek tu. Tapi yang paling hebat itu melindungi rakyatnya Nabi Sulaiman. Indak manusia saja lindung dah Pak. Suatu kali nyo menyuruh tentaranya babari latihan. Kironyo urute nang kadilalui ko samui basarang sinan triliunan samui. Rupa raja samui ko sange lo prihatin dengan semut-semut yang lain yang jadi rakyatnya. Maka keluarlah raja samui ko. Kalau apa ada membaca surah An-Namlu, surah samui, kira-kira raja samui itu jantan atau betina? Nanapal dia Pak ayat tu. Kira-kira nak jadi raja di kehidupan samui jantan betina? Pada payah nak berfikir ya. Tapi jangan lupa je sudah kau kok ditanyanya di ustaz lain yang ketiba. Dak ngana lah kaji dengko. Iya kan? Kan lah kampir tiba Nabi Sulaiman jo tentaranya lah sepatu basi Pak. Keluarlah raja samui kok. Naiknya kata mimbarnya. Entah apa mimbar samui ndak lo nampak di dalam. Tiba dia teh mimbar tu qalat namlah. Apa-apa nanti pesantren kalau qalat tu padusi namanya cik atau jantan? Padusi. Itu gunanya anak disarang ke pesantren Pak. Jadi nyo tahu peraturan bahasa Arab tu. Namlah, berkatalah raja semut. Berarti raja semut itu batino. Katanya, ya ayyuhan namlud khulu masakinakum.
Oi samui kawan ambo sadonyo, rakyat ambo, warga ambo, masuklah jauh-jauh ke dalam tanah kawan-kawan. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Sulaiman bekondak kamanyadari tentaranya bersifat basi, awak aluih-aluih tapi ja awak mati. Biasanya nang gadang konyol lanyau senang ketek. Lanyau tu bahasa Piaman tu. Lanyau je lah. Iya kan? Kira-kira padiah kecek samui tadi bah. Padiah kan? Kalau Sulaiman nang kini tu pak nyosiram samui ko minyak tanah. Awak ketek muncuang biso lah guys. Tapi Nabi Sulaiman kebetulan diberi kemampuan oleh Allah bisa mengerti bahasa semut. Tak samui saya pak. Ulik mengecek tahu Nabi Sulaiman. Ikan mengecek tahu je Nabi Sulaiman. Burung mengecek tahu je Nabi Sulaiman. Iya. Dia mengerti bahasa makhluk saja. Apa kata Nabi Sulaiman dapat sindiran samui ko? Qala rabbi auzi'ni. Kalau Nabi Sulaiman tu laki-laki atau padusi? Tungko qala. Hadis-hadis Nabi pak, kalau langsung Nabi menyampaikan qala. Tapi kalau orang Arab tak mau lo magi barih di belakang tu qal. Qal. Kalau qalat tandanya padusi. Jadi padusi ko basanggu. Ada sanggunya di belakang. Maka namanya disesuaikan jo padusi itu. Rabi'ah, Fadilah, Khamisah, Khadijah, Aminah. Aku bagian nama anak padusi kini Perengki. Iya kan? Nak sesuai jo Islam lah. Batiru ke barat-baratan. Aba balik lah magian nama anak balik agiannya nama anak Nabi kok lah ia nak Fatimah Az-Zahra. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Jaleh asa Fatimah tu nama orang tu pasti tahu orang padusi. Ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, kesimpulan lagi, ukhuwah akan pecah, silaturahim akan putus kalau kita di dalam hidup ini curang mencurangi. Sedangkan tujuan awak mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Sudah tu alai melalui bersatu dalam akidah. Akidah Islam akidah apa? Akidah tauhid. Apa dojo nam percaya je tukang ramal. Itu ndak batu akidah. Ada satuan balik jonan batu. Sebab itu judulnya. Akidah awakku qul huwallahu ahad. Ada laponasi rami pak. Ada orang makan di sini. Kecik nan seorang kena le. Sia dukun nagolah. Rami nak kadai ko. Sia dukun nak. Malah kini adalah dukun ko yang dikultuskan orang. Nyo tambah namanya cek le, orang pintar. Pai minta tolong ke orang pintar. Sebab nan datang ke orang pandi. Ya kan? Maka tukang ramal ko nyo kecek orang Ambo saja ketek dulu dewasa pak, ada tukang ramal mencalik tapak tangan ko. Sampai nyo mati ndak berubah nasibnya do pak. Baju dikuduk kau cabi anda tak tukar meramal nasib kurang pandainya. Sebagian awak percaya je. Ambola dapat kerja di semen padangnya mencelik tepat tangan tu je. Ni bapak. Sudah tu ambola jadi ustaznya itu je kerja. Marasai bentuk tu. Ndak hidup merono tu dah. Kerja malah meramal nan katibo tu nan tahu Allah. Pak, ambo indak tabayang di usia lagai ko pak ke kemari pai ko mengaji. Dulu mau di Padang saja pak.
Kalau masalah hambo wirid Pak, itulah laku saja tahun 83, tapi sekitar Padang paling-paling aku berkiting sajak viral kau lah sampai ke Australia, sampai ke Malaysia. Di Indonesia kau kaceh nan lulai lo, kan di Sumatera tu alulai ke Makassar lah, ke Bali lah, ya kan? Kau sekali relay kalau jadi kau Pak lah ada orang menelepon ke Jepang atau para lujo dipelajari bahasa Jepang sekali untuk di bandara saya. Kok tanya di orang imigrasi gue, ya kan? Bapak orang mana aja, ya kan? Watashi wa Indonesian desu, saya orang Indonesia. Kunyo tanya nama awak kan? Dijawab domo arigato rista wardi desu. Sebab bahasa kok kalau dipelajari Pak, daki awak ya orang tu, ya tak? Ambo entah sianan magih biaya sampai kini tidak tahu ambo Pak. Ada training hari Giranjar Pak. Sewek kan banyak na tu pegawai-pegawai negeri disuruh tu pejabat-pejabat. Kalau kini tidak pun ana le Pak. Training hari Giranjar tu. Ambo disuruh pai ke Jakarta, ketika tu nyo alun pakai gedung le. Masih di jalan Gatot Subroto. Di Islamic Center. Kalau kini kan ada gedungnya, cuma orang training itu tidak ada lagi. Pinyolah kayu ada itu, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi suatu pagi, ambo kapai lagi kasinan, oto dia gelo cek jo sopir tu Pak. Sampai kini ambo tidak tahu siapa punya piti. Ada orang ke menyubarangan cucunya. Hati-hati anak, ya opa kecek cucunya, ya kan? Sawanta sudah tu, lalu orang membecak, karena orang lain dek becak tu. Apa nan bahasa Indonesia ke cucunya tadi? Tak ada bahasa Indonesia lah. Mati yang karena lanciang. Kau orang piaman kau macam tim. Ambo dah ke lah ni maju, mudia jo, awak kue taji je. Engkau muda di mana? Awak orang agam tapi awak pandai bahasa piaman kau Pak. Kan? Nyoba kemari itu aja. Iko kironya nyo mengalesa sate jantung nyo sate lidah. Ndak mau nyo nerima pitir. Itu kalau bisa awak meniru bahasa orang. Di kalau ada nampak ada Pak orang piaman makan di lepau menyapunya je bahasa piaman nyobain Pak begitu. Jangan bahasa Indonesia. Kalau tidak paham awak bahasa, bisa kan namanya miscommunication. Pak, saya tahu apa nam pernah menjajah negari awak ke siapa? Portugis dulu Pak. Sudah tu Inggris, baru Belanda. Tapi dia orang piaman Pak, Belando kan tak Belando dia nama ada Ulando sama Solando dia yang onde aja dang ko adang katan doyane ko soeje kue siabie ko aweje sabengo ata awak lanjo iyo ata pawi dia aja kini lah 50.000 rupiah awak lanjo lala saya soenye aja. Lala tu tak lama, tak tentu raso. Jadi baso nempel yang lawak di dunia ko baso pia, baso pia. Bapak Ibu yang terhormat, jadi ketika dijajah Jepang, ya kan? Masuklah orang Jepang ko ke kota Payakumbuh, ya kan? Orang Payakumbuh ko kan banyak mengalih kelamai, ya kan? Anak kecilnya ke Jepang kok boleh lawan. Ada orang Payakumbuh ni kan? Orang Payakumbuh kan banyak ditukar. Orang Riau kok itu je apa? Banyak panek pone, alun olun, ya kan? Orang Payakumbuh itu je. Cuma di Payakumbuhnya bayar anak. Boleh lawan. Lain ngerti Jepang? Nyo tanyo dek Jepang. Korewa na deska iko kue na nebo galeh ko namanya abaso Jepangnya korewa
Anak kecil ibu kau kalau main tak nang koreh kau dawan. Kau nak lombu lain nyambung masa tu. Bongi Jepang kau. Agi cek Jepang kau bagi roje. Itulah berang nanya bapak. Ibu kau ndak cameh dah pak. Agi cek ibu kau ndak bagulo dawan masoka aja. Itu kalau kita nak mengerti bahasa. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, jadi kaum muslimin, apa yang menyebabkan orang-orang Islam bisa mengusir penjajah secara SDM mereka lebih maju karena bersatu akidah orang Islam itu. Mereka tidak syirik. Coba cari video-video lama nan indak bawarna tu pak. Ketika Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya, mengalau Belanda di agresi kedua setelah Jepang kalah masuk Belanda oleh pak. Ya kan? Tahun 68. Siapa yang memimpin perang gerilya itu? Jenderal Sudirman dan beserta ulama-ulama kita dan anak-anak pesantren. Kalimat nanyo baco melawan Belanda tu Allahu Akbar. Boleh kini pak pesantren sarang teroris kece orang-orang nentak sanang jo Islam. Jangan dia gihlo anak sekolah di pesantren lain sinan orang merakit bom. Baralah kaburuknya tu pak. Ya kan? Saya sangat prihatin itu. Sebab saya 6 tahun di pesantren itu tidak ada merakit bom dia jangan pak. Mempelajari, membaca kitab. Karena agama ini dari kitab-kitab dipelajari. Walaupun sekolah anak di sanawiyah pak, itu tidak akan pernah belajar kitab. Diman tidak pernah. Tapi kalau di pesantren itu dipelajari semua. Ya kan? Jadi kalau akidah awak tu tidak bersatu, berarti awak syirik. Bisa minta bantu ke siko, mempersekutukan Allah. Ado kita nak membeda-beda nari ko. Jan baralik lole antara 2 hari raya. Antara hari raya haji jo hari raya fitir jan baralik lampauana dulu. Bab itu takapi rasaki anak awak. Karena hari itu hari dia pi 2 hari raya. Ni mah kaji tu dapat. Ya kan? Ini bapak-bapak. Kemudian jan pai kama-kama hari Selasa. Hari Selasa tu tetap datang sekali 8 hari. Tu mangga siapa hari Selasa tu? Jangan berjalan hari Selasa aja. Ya kan? Jangan ada kegiatan hari Selasa aja. Hari Jumaat kira-kira ada enggak orang berzina di dunia kau? Ada pak. Bulan puasa ada enggak orang menggalih warung kelambu? Ada. Jadi ada orang yang syukur dengan hari-hari yang ada, diisinya dengan ibadah. Ya kan? Ada orang hari-hari yang ada ini diisinya dengan dosa. Tapi kalau akidah kita mantap, baure cakam ke tanah, jauh taunjam ke pitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai alun ke tauliang, konon kok goyang angin lalu. Ya kan? Kemudian indahnya lagi judul ini, berjamaah dalam ibadah. Bapak, tadi protokol menyebutkan anak embo kegiatan awak subuh. Subuh ini pak bisa menguntungkan dan menjadikan orang bahagia, dan subuh ini bisa menjadi bahaya bagi sebagian orang. Adimah bedanya Pak Ustaz? Ya kan?
Kalau kita yang bangun tadi jam 3:30, 4:30 kebetulan tersinta tadi langsung mandi, taruh salat tahajud. Pindah sampai 8 rakaat dok. Karena sampai seperampe Pak Tony lah tiba. 6 rakaat, tu ambo witir 1 rakaat. Jadi 7 rakaat. Iya kan? Tiba siko orang azan. Kemudian kita salat 2 rakaat sesudah orang yang bangun semenjak tadi itu diisinya dengan ibadah dan salat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya kalau dikasih dengan materi lebih banyak dari segala isi bumi dan langit yang ada. Tapi bagi saya orang yang jago subuh. Orang yang jago jam 9 pinyo orang Islam jam 9 nyo jago beko. Tak ada kegiatan untuk ibadah, itu berbahaya subuh itu untuk inyo. Tandanya subuh itu berbahaya dan berbahagia, maka ada ayat spesial. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah ya Muhammad, ya kan? Engkau berlindunglah kepada Allah yang punya waktu subuh. Jadi biasalah jago capek bapak-bapak ibu. Salat sunat awak. Ya kan? Kenapa salat sunat itu disuruh ketika kita bangun tidur? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Nafilah itu aja. Apa nafilah? Tambahan. Dia sebagai tambahan amal untukmu. Nafilatal lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang salat ketika bangun dia bertahajud, berwitir, salat istikharah, salat hajat, maka dia akan mendapatkan maqaman mahmuda. Ia di dunia dan ia di akhirat. Apa maqaman mahmuda di dunia ini? Hati kita ini tenteram saja Pak. Maha bare dan magi rezeki wa Allah. Itu tanda hati tenteram. Murah bare. Orang nan tenteram hati itu Pak, pengananya kasinan. Maha bare nang magi rezeki wa Allah. Murah bare. Nang magi rezeki wa tetap Allah, tidak perlu cameh. Kalau sampai tanggal 11 besok maha jo bare puasa sewa sebulan tu. Suai. Bapak. Bulan puasa tu semakin banyak bare ya. Iya. Alhamdulillah. Minum saya air. Ada kini air pokok entah promosi orang tu. Air mineral ko panjang jiwa. Alah ada apa jelik. Itu seminum bulan puasa jam makan. Malam itu makan kurma, minum air panjang jiwa tu. Artinya panjang umur tu. Asal ai dapat jo air tak mati. Ya kan? Tapi kalau ajalah sampai mati jo walaupun parui kanyang. Asia ustaz nan kutiko kanyang mati dapat ke? Kalau lain menyimak Pak. Ustaz ko ustaz kondang sadang kanyangnya mati saya ke? Nak ada nan tantu cik je nan nama tanya. Ustaz Zainuddin MZ. Terakhir di Sumatera Barat beliau mengaji di lapang kantin. Itu sebulan lainnya ke meninggal tuh Pak. Jadi tidak bisa kita prediksi doh Pak. Beliau berdakwah seperti itu jo. Tapi sebulan sudah tuh meninggal. Atau mengkuawa harus tobat tiap saat Pak. Tak tentu jadwal meninggal ke tak? Iya kan? Walaupun pendidikan tinggi, profesor, doktor, anda tentu jadwal meninggalnya tu diinyo. Jadi terakhir beliau mengaji di Jakarta, di Gelora Bung Karno, itu memperingati hari lahirnya Pancasila. Itu nama memperakarsai beliau ngaji sinan tu Raminang. Ala sudah mengaji diwaolah dek panitia makan nasi goreng taluan so.
Dia beliau dua taluan soalnya. Sudah tu teh talu ya kan? Beliau kan perokok, rokoknya Samsu. Paniang saja meninggal. Tapi beliau beruntuangnya tu lai sedang kanyang. Ini apa ibu lah makan tadi? Alu lai. Ala sudah makan kok mati. Jadi besok jangan kita salat tarawih di rumah awak masing-masing. Nabi itu Pak Ustaz, Nabi itu takwiknya dulu ke dikecin sembahyang tarawih kau wajibnya di rumah saya nyuruh sahabat membawa di mes. Karena awak ndak Nabi do beribadah tarawih besok berjamaah lah dalam beribadah. Ambo mohon Pak kita nalagak bau mua kok ndak na mudo ke danganlah iko ndak ada. Dan sebulan puasa tu jam pada mino jo. Banyaklah baca Quran. Ambo yakin Pak orang pemain domino kau ndak kado dah. Qul huwallahu ahad. Tu adalah menurun nombor tu sinan. Allahus samad. Lihat tu. Paling mandannya kalau salah turun batu tu mau pe. Wah, main zaman aja. Ya kan? Emosi nan ketimbul kalau kita mamain baca Quran lihat orang emosi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kira-kira orang baca Quran tu like kado berangnya. Paling-palingnya menangi Pak. Apa perasaan ibu mendengar bacaan itu? Tenteram tak? Ini bapak-bapak ini. Itulah negeri baca bulan puasa. Jam beda minum je tak? Lain terang ada Pak tu. Ini. Lah, vampir jam 7 nak. Alah tu ya. Payah orang gaya kau lah. Baik kau luar dulu kau. Asar dulu kau. Apa ibu? Kerana kita kau menyambut Ramadan, kau ada orang salah-salah kecil, mau tadi maafkan ambo ya. Lain lagi maaf ambo. Jangan disumpah yang ambo nak. Sudah bini ambo lah mati, ambo kena sumpah lo. Bapak ibu, semoga kita dipertemukan Allah di dalam surga nanti. Selamat menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya Allah, masuklah jemaah nan datang ko ya Allah ke dalam surga sadonya. Pertemukan dengan buya-buya dan ustaz-ustaz kami yang menyampaikan pengajian.
pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami terhindar dari maksiat ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak saleh dan anak salehah. Jadikan ekonomi kami lancar dari yang halal ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Tunjukilah pemimpin-pemimpin kami yang tersesat kepada jalan yang lurus ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit lahir dan penyakit batin. Kuatkan iman kami menerima musibah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan